Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Zardana dari kelas A24 dengan NIM 20224029. Awalan hayabidan nasrullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan yakni bimutan iman islam wa ihsan. Wa khusus nikmat tasyali an-nabi syana min sati wa anastami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Sanian salat maslam da iman wa mutazimin ala habibina wa safiina wa duhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalna min al-zulumati ila nur min al-jamal jahiliyah hatta jamal mahriyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dibagi menjadi 5, diantaranya makhluk. Yang pertama dibagi lagi jadi 4 bagian, yaitu kita diberikan fitrah sejak lahir. Sejak lahir kita tidak pernah mempunyai dosa dan permasalahan, kita suci dari lahir. Dan yang kedua, kita lemah, kita tidak mempunyai kekuasaan, kita tidak mempunyai hak berkuasa karena yang di atas lebih berkuasa. Lalu yang ketiga, kita bodoh. Sepintar-pintarnya kita, sepintar-pintarnya kita, ilmu yang kita dapatkan hanya setetes dari bumi lautan. Lalu yang keempat, fakir. Sekanya kita hanyalah manusia miskin yang tidak mempunyai harta yang lebih kaya dari Allah SWT. Toh kita mati juga membawa harta. Lalu yang kedua, dari hakikat manusia dimuliakan, dibagi menjadi 2, yaitu ditiupkan ruh. Kita lahir sudah ditiupkan ruh oleh malaikat sejak 60 hari hingga lahir. Mohon koreksi jika salah. Lalu yang kedua, kita diberi keistimewaan dari makhluk-makhluk lainnya selain kita, diberi akal, nafsu, dan juga insting, berbeda dengan hal yang hanya mempunyai insting dan nafsu saja. Lalu kita juga ditundukkan oleh alam. Kita hanya manusia biasa, kita tidak bisa melawan hukum alam, kita tidak bisa melawan takdir. Lalu yang ketiga, dari hakikat manusia dibebani dibagi lagi menjadi 2, khilafah dan ibadah. Khilafah itu bukan hanya sekadar memimpin semua orang, itu juga bisa memimpin diri kita sendiri, mengendalikan emosi, membawa diri kita ke kebajikan dan lainnya. Lalu untuk ibadah, kita diciptakan hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Lalu yang keempat, dari hakikat manusia, yaitu bebas memilih antara iman dan kafir. Bagi kita mengimani apa yang seharusnya kita imani. Terus kalau kafir itu bukan berarti orang-orang Kristen kita sebut kafir juga. Mereka juga mempunyai sebuah rasa juga kepada Tuhan sendiri. Jadi kita gak semena bilang kayak kafir itu jangan, tidak boleh, itu dilarang, gak bisa. Kalau penyebutan kafir itu seharusnya tidak boleh digunakan secara terang-terangan supaya menyakiti hati orang lain. Lalu yang kelima, dari hakikat manusia adalah balasan. Nah, untuk balasan di sini itu ada neraka dan surga. Kita tinggal pilih saja. Kalau kita mau beribadah dengan baik, ya kita akan masuk surga. Berbeda hal dengan kita berbuat jahat, kita akan masuk neraka. Di sini saya akan merangkum beberapa materi yang sudah disampaikan. Jika kita beribadah, jangan kita seperti menginginkan surganya Allah gitu. Apalagi takut neraka. Itu sama aja kamu itu memenuhi nafsu kamu sendiri gitu. Lebih baik ibadah dengan berkeinginan mendapatkan rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah pun kita bisa masuk surga, kita bisa sama dengan neraka. Dulu ada seorang sufi bernama Rabi'atul Adawiyah. Dia sufi wanita. Dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah hanya dengan rahmat Allah, hanya menginginkan rahmat Allah, tidak kurang tidak lebih dari itu. Dalam beberapa penjelasan dia pernah mengatakan, jika aku menyembahmu karena aku menginginkan surgamu, maka tutuplah. Jika aku menyembahmu karena aku takut neraka, maka bukalah neraka untukku. Tapi jika aku menyembahmu karena aku menginginkan rahmat dan cintamu, tolong jangan tutup itu. Tolong bukalah untukku. Tolong berikan rahmat untukku. Itu ibadahnya sesungguhnya. Lalu ada lagi nih kesalahpahaman yang terjadi di antara umat-umat beragama. Charles Darwin
Kan pernah tahu teorinya kalau Charles Darwin itu pernah mengatakan kalau kita manusia itu berasal dari kera. Sebenarnya Charles Darwin tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Itu hanya pelancengan dari kata-kata dirinya yang dilencengkan oleh orang-orang yang membenci teorinya. Orang-orang yang membenci teori itu mengira kalau Charles Darwin itu mengatakan kita itu dari kera. Sebenarnya tidak. Charles hanya mengatakan kalau kita itu nenek moyangnya dari orang Afrika. Nah mungkin perkiraan orang-orang yang membenci dia, orang Afrika itu sama dengan monyet atau kera gitu, karena emang kan hitam. Terus juga mungkin masih ada beberapa tentang rasis yang gitu lah. Lalu kesalahpahaman lagi, ini dari seorang filsuf bernama Nietzsche atau Nietzsche. Dia pernah mengatakan dan bukunya, Tuhan telah mati, kita yang membunuhnya. Banyak orang mengira dia itu menghina Tuhan, dia itu seakan-akan menghina Tuhan. Padahal sebenarnya enggak, penafsirannya bukan begitu. Nietzsche hanya bilang kalau kita itu yang telah memuji Tuhan. Banyak orang beragama yang membawa nama agama tapi tidak pernah melakukan syariatnya gitu, banyak. Jangan salah dukun atau apapun. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang menyinggung. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.